Dewa Obat Terkuat, Bab 517. Wajah Leng Jiang dipenuhi ketakutan. Di antara 12 orang, dialah satu-satunya yang tersisa saat ini. Semua orang sudah mati. Serangan Lin Yi sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana orang-orang ini mati. Apakah Tuan Lu yang kamu sebutkan akan datang? Lin Yi memandang Leng Jiangdao. Leng Jiang tidak mengerti apa maksud Lin Yiwen. Dia sepertinya mendengar harapan dalam nada bicara Lin Yi. Begitu dia selesai berbicara, terdengar langkah kaki kecil di kejauhan. Lin Yi mendongak dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan perlahan ke arahnya. Langkahnya sangat ringan, namun setiap langkahnya terasa sangat berat, menginjak hati orang. Leng Jiang berbalik dan melihat Lu Weng datang, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Bersyukur, Tuan Lu. Dia buru-buru berteriak, bunuh orang ini secepatnya, dia telah membunuh anggota keluarga Leng kita. Leng Jiang berteriak, mendapatkan kembali momentumnya. Lu Weng ada di sini, apalagi yang perlu ditakutkan. Lin Yi sangat kuat, bisakah dia lebih baik dari Lu Weng, seorang ahli seni bela diri sejati. Dia tahu betul bahwa master setingkat Lu Weng pasti akan menjadi tamu tidak peduli dari keluarga mana dia berasal di utara, bahkan dari keluarga kaya raya itu. Lin Yi tidak membunuh Leng Jiang dan tidak menganggap serius karakter kecil ini dari awal hingga akhir. Dia melihat ke arah Lu Weng yang mendekat dan berkata dengan tenang, apakah kamu akan membunuhku? Jika kamu menyinggung keluarga Leng, kamu harus dibunuh. Lu Weng memiliki mata yang dalam, rambut putih, alis putih, dan janggut putih. Usianya hampir 60, tetapi ia tampak seperti berusia 80. Dia melirik mayat di tanah dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu tegas dalam serangannya. Dia berani membunuhnya meskipun dia tahu dia berasal dari keluarga Leng. Aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, seolah-olah ada embusan udara yang naik. Jika sudah waktunya untuk membunuh, maka bunuhlah. Lin Yi berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu keluar, kedua orang itu mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Lu Weng tidak muda, tapi kecepatannya tidak buruk sama sekali. Jika dia menurunkan kakinya, dia akan melompat seperti anak panah yang tajam. Memanggil, terlalu cepat. Leng Jiang merasa ketakutan. Pertarungan antara master level ini memang mendebarkan dan mengasyikkan. Lu Weng sangat kuat, Lin Yi ini pasti akan mati. Namun detik berikutnya, Leng Jiang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Lin Yi dan Lu Weng bertukar telapak tangan dengan sengit. Lin Yi tetap di tempat, tidak bergerak dan tidak mundur sama sekali, tapi Lu Weng sebenarnya mundur 5 atau 6 langkah dan berhenti juga. Dia hanya merasakan dengungan di kepalanya, ini tidak mungkin, apakah ini ilusi? Belum lagi dia, bahkan ekspresi Lu Weng pun berubah. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Lin Yi, sepertinya menebak identitasnya. Di utara, hanya ada satu orang dengan kekuatan dan usia yang begitu muda. Dia tidak menyangka yang itu. Ekspresi wajah Lu Weng berubah. Dia tahu jika orang itu yang mati, bukan dia yang mati, tapi keluarga Leng. Keluarga Leng telah menyinggung orang yang salah. Tapi dia tidak ingin melarikan diri atau bersembunyi. Saya pemuja keluarga Leng, dan saya harus berjuang demi keluarga Leng. Lu Weng memandang Lin Yi dan berkata, saya telah mengaguminya selama bertahun-tahun, dan hari ini kami dapat belajar satu sama lain. Ini dapat dianggap sebagai pemenuhan salah satu pemikiran saya. Ini bukan suatu kerugian. Sekarang kita sudah mengambil tindakan, kita akan menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang terbaik, dan juga memutuskan apakah akan hidup atau mati. Dia tiba-tiba meraung, momentumnya menyala, dan dia tampak seperti orang gila. Dia bergegas menuju Lin Yi, menunjukkan kekuatan terkuatnya, tidak berani menahan sama sekali. Menghadapi master yang menakutkan seperti Lin Yi, bagaimana dia bisa keberatan? Ledakan, tapi Lu Weng mencoba yang terbaik dan tidak berani menahan diri. Dia perlahan mengangkat tinjunya, dan sepertinya gerakannya sangat lambat, seolah-olah dalam gerakan lambat, tetapi wajah Lu Weng langsung berubah. Lu Weng dengan jelas melihat bayangan muncul di tangan Lin Yi, yang sangat cepat. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menatap tinju Lin Yi, tetapi mencoba untuk memblokirnya. Tertangkap, Lu Weng menghela nafas lega, tapi kemudian, hatinya seperti langsung jatuh ke dalam jurang. Itu hanya bayangan dari tinju Lin Yi. Dia, terlalu lambat. Bang! Pukulan ini menghantam dada Lu Weng dengan keras, membuatnya terbang lebih dari 10 meter. Dia berguling-guling di tanah 2 kali sebelum berhenti. Tapi Lin Yi berdiri di sana dan sepertinya tidak bergerak sama sekali. Wajah Lu Weng serius. Leng Jiang, yang berada di samping, tercengang, seolah pemandangan tadi seperti mimpi, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Ini, dia membuka mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dalam benaknya,
kejadian yang baru saja terjadi masih terngiang-ngiang di benaknya. Tinju Lin Yi menghantam dada Lu Weng dengan kuat. Namun, dia jelas merasa bahwa Lu Weng bisa menangkap pukulan ini. Bagaimanapun, tinju Lin Yi sangat lambat. Leng Jiang memandang Lu Weng yang berdiri di sana, dan melihat ekspresinya tetap sama, dan diam-diam menghela nafas lega. Dia sangat takut Lu Weng akan terluka, jadi dia berguling-guling di tanah dalam keadaan malu. Wajahnya tidak tampan, tapi lega. Jika tidak, Lu Weng itu mungkin akan terluka. Sebelum Leng Jiang sempat bereaksi, wajah Lu Weng tiba-tiba menjadi pucat. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Segera, wajahnya langsung memerah lagi. Tidak dapat menahannya lagi, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Engah, ekspresi Leng Jiang berubah drastis. Tuan Lu, dia ingin pergi ke sana, tetapi dia tahu masa lalunya tidak ada gunanya sama sekali dan bahkan mungkin mempengaruhi Lu Weng. Tuan seperti itu sebenarnya terluka oleh Lin Yi hanya dengan satu pukulan. Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil, tapi apa yang ada di hadapanku adalah kebenaran. Punggung Lu Weng naik dan turun, dan matanya menatap Lin Yi dengan sedikit rasa kagum dan sedikit rasa tidak percaya. Dia telah mendengar keberadaan itu sejak lama, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Lagi pula, sosok-sosok itu, bahkan para master di level mereka, juga melihat hal yang sama. Aku bukan tandinganmu, kata Lu Weng. Mendengar ini, Leng Jiang menjadi kaku. Hanya satu gerakan, Lu Weng langsung mengakui bahwa dia bukanlah lawan Lin Yi. Kamu sangat sadar diri, Lin Yi tidak sopan, kamu sudah sangat tua sehingga kamu tidak seharusnya datang, namun kamu masih bisa melindungi dirimu dengan bijak. Saya melayani keluarga Leng, jadi saya harus datang. Ini adalah tugas saya. Lu Weng menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Tampaknya meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika terus bertarung, ada baiknya bisa bertarung dengan sosok legendaris itu sebelum dia mati. Dia sama sekali tidak muda, berapa tahun dia bisa hidup. Daripada menjalani kehidupan santai setiap hari, ia berharap untuk menemukan kembali gairah masa mudanya. Tiba-tiba, aura di tubuh Lu Weng berubah, seolah-olah pada saat itu, dia puluhan tahun lebih muda, dan darahnya mendidih seperti laut. Datang, dia meraung, tinjunya seperti naga yang muncul dari laut, dan dia bergegas menuju Lin Yi lagi. Suara benturan tinju yang mengerikan membuat gendang telinga Leng Jiang sakit. Dia menyaksikan tanpa daya ketika manusia rusa itu terbang lagi dan mendarat dengan keras di tanah. Dengan sekejap, tubuhnya bergerak-gerak hebat 2 atau 3 kali, dan kemudian tidak ada gerakan. Udara sangat sunyi. Lu Weng, seorang guru yang sangat kuat dan salah satu dari 3 pemuja agung keluarga Leng, tidak dapat melakukan 2 gerakan di depan Lin Yi. Bab 518. Tubuh Leng Jiang bergetar hebat. Dia melihat mayat-mayat di mana-mana, dan melihat bahwa bahkan Lu Weng, seorang ahli pemujaan yang dia kagumi dan kagumi selama bertahun-tahun, juga jatuh ke tanah, tak bernyawa. Dan semua ini hanya karena seorang pemuda. Lin Yi, apakah dia iblis? Bagaimana bisa begitu buruk? Tiba-tiba, Leng Jiang tersadar. Di antara begitu banyak orang, hanya dia yang tersisa. Giliranmu, kan? Dia memandang Lin Yi, tetapi Lin Yi bahkan tidak melihatnya. Dia begitu acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Penghinaan seperti ini ibarat gajah raksasa yang tidak memperhatikan apa yang dipikirkan semut. Kamu tidak akan membunuhku. Leng Jiang mengertakkan gigi dan berkata dengan berani. Bunuh aku dan kamu bisa membungkamku dan tidak ada yang akan tahu itu kamu. Dia masih beruntung dan sengaja memprovokasi Lin Yi. Kembalilah dan sampaikan pesan kepada keluarga Leng. Lin Yi meliriknya dan berkata, aku akan mencarinya di malam hari. Terlalu sombong. Apakah Anda secara terbuka mengatakan ingin membalas dendam pada keluarga Leng? Leng Jiang mendengar bahwa Lin Yi perlu mengambil kembali pesan itu sendiri dan tidak akan membunuhnya. Dia masih mempertahankan ekspresi tegas di wajahnya, tetapi hatinya lega. Selamat. Melihat Lin Yi pergi, Leng Jiang menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan kakinya bahkan sulit untuk bergerak satu langkah pun. Butuh beberapa saat baginya untuk menyesuaikan diri, dan dia bergegas untuk memeriksanya. Semua orang meninggal, termasuk Lu Weng, yang hatinya hancur oleh tinju Lin Yi. Ia tidak berani membuang waktu dan segera menghubungi keluarga Leng dan meminta mereka mengirimkan seseorang untuk mengambil jenazah. Segera, oleh keluarga Leng, wajah Leng Hua tanpa ekspresi, tetapi siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia menjadi gila. Melihat lebih dari selusin mayat orang, terutama mereka yang berada di tingkat pemujaan seperti Lu Weng, yang juga terbaring tak bernyawa, Leng Hua memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Lin Yi. Dia bergumam tentang orang Tianhe ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia pertama kali mengirim Lu Weng, itu hanya untuk aman dan tidak memberi kesempatan pada Lin Yi.
Siapa sangka Lu Weng malah akan dirugikan. Itu tidak mudah. He Kedan tangan ular, yang berdiri di samping, dengan cermat memeriksa luka Lu Weng. Dari luar, hampir tidak ada luka, tetapi organ dalamnya hancur. Di antara ketiganya, Lu Weng adalah yang paling lemah, bukan karena kungfunya kurang bagus, tapi karena usianya yang terlalu tua. Namun dari segi pengalaman bertarung, Lu Weng sama sekali tidak lebih lemah dari mereka berdua. Bahkan jauh lebih kaya dari mereka. Tapi hari ini, dia dengan mudah dibunuh. Tuan, orang itu sungguh tidak sederhana. Tangan ular menurunkan kelopak matanya, seolah masih belum bisa bangun. Siapa dia? Dia dan He saling memandang, tetapi mereka tidak percaya bahwa guru yang begitu menakutkan bisa keluar dari kota kecil seperti Tianhai. Terlebih lagi, menurut Leng Jiang, pria itu masih sangat muda. Saya selalu mengira dia hanyalah orang biasa, tapi saya tidak menyangka dia begitu kuat. Leng Hua berkata, saya sudah memeriksa dan menemukan bahwa anak ini tidak memiliki reputasi yang baik. Sepertinya dia adalah anak buah Yang Rong di Tianhai. Ketika lingkaran bawah tanah Tianhai tersapu, mungkin anak inilah yang melakukannya. Seseorang yang masih sangat muda dan memiliki kekuatan seperti itu pasti berasal dari utara. Leng Hua mendengus. Dia tidak sebodoh itu untuk dengan mudah percaya bahwa guru seperti itu bisa muncul di tempat seperti Tianhai. Bakat muda seperti ini hanya dapat dikembangkan oleh keluarga besar di utara. Terlebih lagi, hanya keluarga kaya raya yang dapat dengan mudah membunuh Lu Weng. Keluarga siapa itu? Kepala keluarga. Leng Jiang tidak berani berbicara, dia berlutut di sana dengan kepala menunduk. Melihat Leng Hua tidak pernah bertanya padanya, dia merasa sedikit panik. Mereka semua sudah mati, kenapa kamu tidak mati saja? Leng Hua menoleh dan meliriknya, wajahnya langsung menjadi gelap. Orang itu memintaku untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Leng, tapi dia tidak membunuhku. Bawakan pesan. Leng Hua berjalan mendekat, menjambak rambut Leng Jiang, dan berkata dengan kejam, apa yang kamu bicarakan? Leng Jiang ketakutan. Katanya, dia akan datang ke rumah Leng malam ini. Mendengar ini, Leng Hua, He Ke dan Snake Hen mengubah ekspresi mereka. Beraninya pria itu datang ke rumah Leng. Sepertinya dia merasa keluarga Leng telah menyinggung perasaannya. Wajah Snake Hen sedikit serius, Tuan, bersiaplah, malam ini, dia akan mati atau kita yang mati. Kesombongan Lin Yi membuat mereka sedikit marah. Meskipun dia seorang master, di utara, Lin Yi hanyalah satu orang, dia berani datang ke keluarga Leng untuk menimbulkan masalah sendirian. Dia berasal dari keluarga mana? He Ke sedikit penasaran. Tidak peduli dia berasal dari keluarga mana, selama dia tidak mengakuinya di depan umum, maka kita berpura-pura tidak tahu. Leng Hua tidak tahan lagi. Bunuh dia dulu. Dia tidak menyukai kesombongan Lin Yi. Sejak Lin Yi datang ke keluarga Leng untuk menuntut kompensasi, hingga sekarang ketika dia membunuh Lu Weng dan yang lainnya, itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin Lin Yi mati, jika tidak, bagaimana keluarga Leng bisa memiliki martabat untuk tinggal di utara? Adapun siapa yang berada di belakang Lin Yi dan dia berasal dari keluarga kaya mana, dia tidak peduli. Leng Hua segera memerintahkan kali ini, dia akan menjaga Lin Yi dan membunuhnya terlebih dahulu. Waktu berlalu menit demi menit. Berita tersebut telah diblokir oleh keluarga Leng, dan tidak ada yang dapat mendengar apapun di luar. Tidak ada yang tahu bahwa Lu Weng, salah satu dari 3 percandian utama keluarga Leng, sebenarnya dibunuh. Namun di dalam keluarga Leng, suasananya sangat khusyuk. Mungkin ini pertama kalinya dalam beberapa dekade keluarga Leng diancam seperti ini. Ini adalah kedua kalinya Lin Yi datang berkunjung. Untuk pertama kalinya, dia secara langsung menyandera Leng Hua dan menuntut kompensasi sebesar 60 juta yuan, yang hampir seperti pemerasan dan pemerasan. Dan kali kedua ini, tujuan Lin Yi sama langsungnya. Keluarga Leng, sialan, ada lingkaran di halaman keluarga Leng, dan semua ahli berkumpul di sini. Di aula, Leng Hua sedang duduk di atas, dan He Ke serta Snake Shou duduk di kedua sisi. Malam ini, selama dia berani datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Wajah Leng Hua muram dan mematikan, dan dia duduk di sana seperti patung kayu tua. Matanya yang jahat mencari kemana-mana, bertanya-tanya bagaimana Lin Yi akan muncul di hadapannya. Apapun hasilnya akan sama. Dia melirik He Ke dan tangan ular, dan mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan, menunjukkan bahwa mereka sudah siap. Bang! Tiba-tiba, sesosok tubuh terlempar dari luar halaman, terjatuh dengan keras ke tanah, dan mati seketika. Lin Yi lah yang ada di sini. Semua orang di halaman mengalihkan perhatian mereka ke pintu. Dengan keras, pintu dibuka. Itu Lin Yi. Dengan tangan di belakang punggung, Lin Yi masuk, tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman, seolah-olah dia tidak di sini untuk membunuh siapapun malam ini, tetapi untuk mengunjungi taman.
Melihat orang-orang yang padat dan gelap di halaman, mata Lin Yi tetap acuh tak acuh, dan dia bahkan menunjukkan senyuman menghina. Beraninya kamu datang. Leng Hua langsung berdiri dan mencibir lagi dan lagi. Apakah ini mengejutkan? Lin Yi melihat sekeliling dan matanya hanya tertuju pada wajah Heke dan Snake Hen kurang dari sedetik, aku bahkan lebih terkejut. Kamu benar-benar membiarkan begitu banyak orang mati bersamamu. Bersambung.